Makanya saya bilang orang Kristen berbuat baik. Orang Kristen berbuat baik bukan untuk mendapatkan pahala. Karena dalam iman Kristen tidak ada konteks pahala-pahalaan tuh nggak ada. Agama Kristen itu bukan agama yang beriman kepada firman yang ditulis dan bisu. Kira-kira Nabi Muhammad itu suri tauladan nggak? Sakit Coba jawab. hati Muhammad anak itu suri bocil tauladan nih. nggak? Jawab. Kalau di Padang gua ajar kau. Ajar, Saya ajar kunci. sini. Oh, saya tidak butuh suratmu. Diam kau. Jawab. Diam kau. Jawab. Kamu, baik suamimu ataupun mungkin istrimu mengatakan, saya mencintaimu sayang. Kalau misalkan tidak ada perbuatan, hanya sekadar perkataan, apakah kita percaya? Tidak. Cinta itu harus diwujudkan dari dari pengorbanan. Pengorbanan itu juga ditunjukkan dari perbuatan dan tidak hanya tinggal dari perkataan. Dan Yesus menunjukkan itu. Gitu. Tapi kalau kita berbicara tentang Tuhan Yesus, ya bukan sembarang memilih bagaimana cara meninggal, ya kan, Jack? Kenapa penyaliban? Ya, karena pada saat itu, zaman itu, penyaliban itu adalah bentuk hukuman paling hina, paling terkutuk, ya. Dan Tuhan Yesus meninggal dengan cara seperti itu artinya dia ingin merubah yang tadinya terhina dan terkutuk itu menjadi lambang kemenangan atas kematian. Ya, seperti itu. Betul sekali, luar biasa. Bahkan teman-teman sebenarnya ya, penggambaran dari salib Yesus teman-teman, itu sebenarnya sudah ada di perjanjian lama teman-teman. Dan kita bisa lihat di dalam Yeskiel 9 teman-teman, kita perhatikan di sini ya. Jadi penggambaran dari salib Kristus, lambang kasih itu, lambang keselamatan itu sebenarnya sudah ditunjukkan oleh Allah pada satu peristiwa dalam kejadian yang dialami oleh bangsa Israel. Dan itu merupakan penggambaran ya, bahwasannya akan ada kasih Allah yang kemudian menyelamatkan manusia dari penyalipan yang dilakukan oleh pengorbanannya. Perhatikan teman-teman, saya tunjukkan ya. Kita bukakan di dalam Yeskiel 9, perhatikan teman-teman. Waduh. Untung Jackson tutup wajah ya. Perhatikan teman-teman ya, kita buka. Jadi perjanjian lama dan perjanjian baru itu memiliki korelasi yang sangat mendalam ya. Jadi perjanjian lama itu berisi tentang penggambaran, berisi tentang nubuat akan Kristus. Dan perjanjian baru itu wujud daripada penggenapan dari janji-janji Allah. Perhatikan, kita buka di dalam Yeskiel, teman ya. Kita buka dalam Yeskiel 9, ayatnya yang ke-6. Perhatikan teman-teman. Oke, di sini peristiwa di mana Allah itu menyelamatkan bangsa Israel. Kita buka Yeskiel 9 ayatnya yang ke-6, perhatikan ya. Oke. Dan kepada yang lain aku mendengar dia berfirman, perhatikan firman Allah ya. Ikutlah dia dari belakang melalui kota dan pukullah sampai mati, janganlah merasa sayang dan jangan kenal belas kasih. Jadi di sini ada suatu peristiwa teman-teman di mana ada pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh umat Allah pada saat itu ya. Ya, makanya dikatakan seperti ini. Firman Tuhan kepadanya, berjalanlah di tengah-tengah kota, yaitu Yerusalem, dan tulislah huruf T. Kalau dalam bahasa Ibrani itu taf ya. Pada dahi orang-orang yang berkeluh kesah karena segala perbuatan-perbuatan keji yang dilakukan di sana. Orang-orang tua, perhatikan teman-teman, taruna-taruna dan dara-dara, anak kecil dan perempuan-perempuan, bun-bun dan musnahkan. Tetapi perhatikan teman-teman, tetapi semua orang yang ditandai dengan huruf T, perhatikan. Huruf T itu janganlah disinggung atau jangan diganggu. Ya, dan mulailah dari tempat kudusku. Lalu mereka mulai dengan tua-tua yang berada di hadapan bait suci. Perhatikan teman-teman. Jadi dari antara orang-orang di situ ada beberapa orang yang diselamatkan oleh Allah. Orang-orang tersebut itu dikenakan dengan huruf T. Kalau kita lihat teman-teman dalam penulisan aksara bahasa Ibrani kuno, huruf T itu seperti ini teman-teman. Saya tunjukkan ya. Kita bukakan. Huruf T, oke. Kita lihat huruf T. Huruf taf dalam bahasa Ibrani kuno itu bentuknya seperti apa? Jadi ini merupakan penggambaran dari salib Kristus. Kita perhatikan, kita tunjukkan di sini teman-teman ya. Oke, kita bukakan dari websitenya Yahudi ya. Nanti kan Oten itu ngarang-ngarang doang. Cocok logi gitu kan.
Kita kalau berbicara langsung tunjukin data. Perhatikan teman-teman ya, saya tunjukkan. Dari Hebrew for Christianis. Jadi tulisan-tulisan Hebrew. Aksara-aksara Hebrew. Kita lihat huruf taf itu seperti apa. Sebentar ya. Kita bukakan. Sebentar. Teman-teman juga minta bantu tap-tap layar ya guys. Supaya akun saya ini kuat ya. Sebentar kita buka di dalam Hebrew ya. Hebrew Today ya. Perhatikan teman-teman, Hebrew Today. Jadi ini bukan blog ya. Kita lihat bagaimana huruf T dalam bahasa Ibrani. Kita lihat ya. Sebentar. Oke, perhatikan teman-teman. Kita lihatkan huruf T dalam bahasa Ibrani. Nah, ternyata teman-teman, huruf Taf dalam bahasa Ibrani itu berbentuk salib, ya. Jadi berdasarkan Yeskiel 9, orang-orang yang dikenakan dan ditandakan di dahinya huruf Taf itu tanda salib. Dan orang-orang itu adalah orang-orang yang setia kepada Allah dan orang-orang yang mendapatkan keselamatan. Dan ini merupakan wujud dari penggambaran kasih Kristus melalui salibnya, yang kemudian digenapi di perjanjian baru. Makanya kataan tadi, perjanjian lama itu merupakan janji Allah, gambaran. Dan kemudian perjanjian baru itu merupakan penggenapan dari janji-janji Allah. Dan Allah itu menyatakan kasihnya dan menyatakan pribadinya di tengah-tengah manusia. Luar biasa bukan? Ya, jadi seperti itu ya. Kita balikkan kamera lagi sebentar. Kita ganti ya. Kita pakai latar belakang. Oke. Kita balikkan teman-teman. Jadi dalam tulisan bahasa Ibrani itu huruf Taf itu bentuknya seperti salib teman-teman. Tapi kalau sekarang itu sudah berkembang ya, dia tidak berbentuk salib lagi. Karena yang sekarang itu kan sudah modern ya penulisannya. Bukan seperti zamannya Musa dahulu kala ya. Oke, kita lanjut. Saya balikkan kameranya dulu ya. Oke, bagi teman-teman yang mau bertanya berkaitan iman Kristen, kami persilakan untuk naik ya. Siapapun Anda. Jadi seperti itu teman-teman ya. Kita bacain komentar dulu di bawah. Thank you Kak Ayu, berkah dalam salve. Salve teman-teman semua, salve juga. Salve. Sorry tadi kaki saya kelihatan ya, maaf ya. Soalnya nggak pakai celana walang. Salve para martir. Saya belum martir teman-teman, saya masih hidup nih. Doakan saya semoga saya menjadi para kudus. Karena kematian dalam Kristus itu merupakan suatu kemenangan. Filipi 1:21. Namun hidupku untuk Kristus dan mati adalah keuntungan. Dalam iman Kristen mati itu bukan akhir daripada segalanya. Tetapi dalam iman Kristen kematian jasmani itu merupakan awal daripada kehidupan yang kekal. Jika Anda mati karena Kristus, itu merupakan kebanggaan dan kemenangan. Maka bersukacitalah. 12 murid Yesus teman-teman dan 70 murid itu tidak pernah membun-bun karena Injil. Mereka tidak pernah mengatasnamakan Tuhan untuk mengakhiri hidupnya orang. Tidak pernah mengatasnamakan Tuhan Yesus untuk melarang orang ibadah. Tidak pernah mengatasnamakan Tuhan Yesus untuk melakukan tindakan-tindakan radikalisme, ya. Tetapi apa? Mereka dibun-bun karena Injil. Mereka tidak pernah membun-bun karena Injil, tetapi mereka dibun-bun karena Injil. Dan itu merupakan teladan yang harus kita ikuti. Tetapi ketika melakukan pewartaan, jangan seperti orang-orang yang bodoh. Hati-hati dalam langkah. Karena dalam Injil Matius tadi dikatakan bahwasannya Yesus berkata, "Aku mengutus engkau seperti domba di tengah-tengah serigala. Hendaklah engkau cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati." Begitu. Salve juga, salve. Mirip suara Joseph ya. Saya bukan Joseph ya teman-teman ya. Saya temannya Joseph. Nggak tahu miripnya dari mana ya. Bukannya suara Joseph itu lebih ngebas ya, kalau saya nggak. Dosa yang dimaksud itu dosa kematian ya Kak. Silakan, Frater mau ngomong mungkin. Iya, oke, terima kasih ya Jackson. Jadi gini ya, kami ya, saya dan Ren dan Jackson di atas ini selalu dan membicarakan sesuatu berkaitan dengan kaidah iman Kristiani, lebih-lebih Katolik. Itu artinya apa? Kami dengan iman kami itu sudah terjawab semua. Ya. Kami tidak ada lagi untuk merasa bingung, resah, gundah gulana
dengan apa yang kami imani, dengan apa yang sudah kami yakini. Karena itu kami hanya tinggal membahasakan ulang apa yang sudah diajarkan lebih-lebih oleh gereja. Gitu loh. Karena ya sampai hari ini pun ya tetap kokoh berdiri yang namanya iman Katolik itu. Tidak ada yang bisa meruntuhkan. Siapa yang meruntuhkannya? Ya, mohon maaf kata saya bilang. Kami bukan orang yang mencari hidup itu karena fanatisme. Enggak, kami enggak begitu. Kami ini hadir, ada di dunia ini bukan karena cara yang fanatis sebenarnya, tapi ingin mempertahankan apa yang sudah diberikan, apa yang sudah disampaikan kepada kami, yaitu apa? Ajaran iman yang sungguh-sungguh, yang berketerusan, yang memiliki sanad, ya, nyambung gitu loh. Itu hal yang pasti dari kami, tidak pernah mau meributkan sesuatu, kecuali kalau di momen tertentu, di saat tertentu kami harus menjawab. Ya. Mohon maaf ya. Karena ketika ada satu hal yang telah dipelintir atau yang disalahartikan, kami harus bertanggung jawab. Kamu salah pikir. Biar kami luruskan jalan pikirnya, karena kami itu yang memiliki barang tersebut atau sumber itu. Jangan merasa jauh lebih jago dan jauh lebih hebat dari orang lain. Itu kami yang punya, bukan kalian yang punya, ya. Itu. Sehingga yang kami sampaikan, yang kami berikan ini, ya, tidak lebih dan tidak kurang itu berdasarkan pengajaran dari bapak-bapak gereja, ya. Dan semua orang yang mendengar dan menyimak itu memiliki logika untuk berpikir. Di setiap zaman, di setiap masanya, semuanya mempertahankan satu ajaran, yaitu apa? Taat. Sebenarnya. Taat, patuh, tunduk. Taat, patuh, tunduk. TPT ya. Tuh. Karena gini ya, frater ya. Karena begini teman-teman. Ada banyak orang-orang yang beragama, termasuk teman-teman kita muslim salah satunya. Mereka itu hanya sampai tahu Tuhan itu satu. Kan saya selalu mengulang-ulang tuh. Mereka hanya tahu Tuhan itu satu. Makanya mereka selalu bersyahadat. Syaratnya menjadi seorang muslim dan kamu akan masuk surga, kamu bersyahadat. Dalam sebuah hadis yang sahih dikatakan seperti itu. Ya. Lalu mereka membawakan pesan kepada Tuanku, kepada Nabi Muhammad. Dia berkata, bagaimana caranya agar kemudian bisa masuk surga? Dia harus bersyahadat atas nama Allah dan kemudian percaya bahwasanya Muhammad itu adalah Rasul. Ya kan? Dan tidak menyekutukan Allah. Lalu sahabat bertanya, sekalipun berzina dan mencuri? Nabi Muhammad berkata, ya, sekalipun berzina dan mencuri. Sedangkan dalam iman Kristen tidak seperti itu. Kalau iman kamu hanya stop pada sekedar percaya, tetapi kau tidak membuahkan apa yang kau percaya itu, tidak menunjukkan dari tindakan dan pembuktian, itu iman yang buta. Sebab dalam Yakobus 2 dikatakan apa teman-teman? Seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian iman tanpa perbuatan adalah mati. Ya kan? Kalau hanya sampai tahu satu, Jaringanmu Jackson. mereka apa bedanya kau dengan mereka? Makanya dalam Yakobus 2 ayat 19 teman-teman, selalu saya ulang, dikatakan seperti ini. Kau percaya Allah itu satu, itu baik. Setan-setan pun percaya dan dia gemetar. Ya kan? Kalau hanya sekedar sampai tahu saja Allah itu satu, tetapi kau tidak mengenal kebagaimanaan Allah yang satu. Oh. Ngelek. Halo, sudah Kamu nge-lag Jackson. sudah Jaringanmu mungkin. kayaknya ngelek deh. Teman-teman sudah normal. Ya, Oke, saya ulang teman-teman, dengarkan saya. Ada banyak teman-teman kita muslim itu hanya tahu saja Allah itu satu. Tetapi problemnya mereka tidak mengenal kebagaimanaan Allah yang satu. Makanya dalam Injil Yohanes apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus teman-teman? Ya. Penyembah-penyembah benar
tidak akan ada waktunya dan akan ada saatnya, kata Yesus. Penyembah-penyembah benar tidak lagi menyembah Tuhan atau menyembah Allah di Yerusalem dan tidak lagi menyembah Allah di atas gunung. Karena pada saat itu teman-teman, Israel itu terbagi menjadi dua. Israel Utara itu orang-orang Samaria, mereka itu biasanya kiblatnya mereka teman-teman itu dia mengarah ke atas gunung. Dan kemudian orang-orang Israel Selatan atau yang kita kenal dengan Yudea atau Yerusalem. Ya, kiblatnya mereka di Yerusalem. Pada saat itu teman-teman ada seorang perempuan yang bertanya kepada Tuhan Yesus. Apa kata Tuhan Yesus? Akan ada waktunya. Penyembah-penyembah benar tidak lagi menyembah Allah di atas gunung dan tidak lagi menyembah Allah di Yerusalem. Penyembah-penyembah benar akan menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran. Sebenarnya problemnya apa teman-teman? Mereka hanya sampai sekedar tahu Allah itu satu. Tetapi mereka tidak tahu, tidak mengenal kebagaimanaan Allah yang satu. Mereka tidak mengerti, mereka tidak mencintai dengan tulus apa yang mereka sembah tadi. Makanya saya bilang, apa bedanya kamu dengan setan? Apa bedanya kamu dengan orang-orang yang menyembah batu? Yakobus 2:19 mengatakan apa teman-teman? Kau percaya Allah itu satu, itu baik. Tetapi setan-setan pun percaya dan dia gemetar. Dan dikatakan juga dalam Yakobus 2 juga, sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi kalau kau tidak mengerjakan keselamatan yang telah dianugerahkan Allah kepada kamu, maka Anda tidak akan selamat. Ketidakselamatan Anda itu bukan karena Allah, tetapi karena kehendak bebas yang Anda miliki, tetapi Anda tidak mau merespon kasihnya Allah. Maka dengan demikian, Anda sedang menciptakan neraka atas diri Anda sendiri. Ya, Anda sedang menciptakan neraka atas diri Anda sendiri. Dalam iman Kristen, terkhusus dalam iman Katolik, neraka itu bukan tempat yang kemudian diciptakan oleh Allah. No, anggapan itu kurang tepat. Ya, tetapi neraka itu boleh ada karena ketidaktaatannya satu malaikat, karena ketidaktaatannya malaikat dan ketidaktaatan manusia. Maka apa teman-teman? Dia terpisah dari kasih Allah. Untuk apa? Untuk selama-lamanya. Jika dia terpisah dari Allah, apa konsekuensinya? Dia akan terkungkung dalam kegelapan. Makanya Yesus mengatakan apa teman-teman? Dalam Yohanes 8 ayat 12. Akulah terang dunia. Barang siapa percaya kepadaku, dia tidak berada di dalam kegelapan, dia tidak berada dalam kebinasaan, melainkan memiliki terang. Ya, maksudnya Yesus apa? Kalau kamu percaya kepada aku dan kamu itu merespon kasihku, maka kamu tidak akan tinggal dalam kegelapan dan kamu tidak akan tenggelam dalam kebinasaan. Betul nggak teman-teman? Problemnya manusia, ada banyak orang-orang yang sudah mengenal Kristus, tetapi dengan kehendak bebasnya, dengan keegoisannya, ya, mereka menolak kasihnya Allah. Makanya saya bilang orang Kristen berbuat baik. Orang Kristen berbuat baik bukan untuk mendapatkan pahala. Karena dalam iman Kristen tidak ada konteks pahala-pahalaan tuh nggak ada. Pahala saya akan bertambah 1 jika saya berpuasa. Pahala saya akan berkurang jika saya tidak berpuasa. Nggak ada. Karena perbuatan baik tidak menyelamatkan. Yang menyelamatkan manusia itu karena kasihnya. Itu dulu di garis bawah. Tetapi bukan berarti perbuatan baik tidak penting. Tidak. Iman tanpa perbuatan itu tidak dapat dipisahkan namun dapat dibedakan. Ya, iman dan perbuatan. Tetapi bukan perbuatan kitalah yang menyelamatkan, tetapi iman itulah yang menyelamatkan. Dalam Efesus dikatakan iman yang menyelamatkan, iman itulah yang menyelamatkan kita. Iman itu adalah Kristus yang datang ke dunia untuk menyelamatkan manusia. Itu poinnya. Ya, kalau kamu tidak mau merespon keselamatan Allah, itu bukan salah Allah, tetapi salah kamu. Dan juga teman-teman, ketika orang Kristen berbuat baik, ketika orang Kristen menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Allah, mereka itu sedang menjaga rahmat yang telah dikaruniakan Allah. Perhatikan, mereka itu menjaga rahmat yang telah mereka terima. Bagaimana cara menjaganya? Dengan mengasihi sesama manusia, terlebih mengasihi Allah. Itu poinnya. Ya. Dan orang Kristen itu tidak pernah mengejar-ngejar surga, teman-teman. Dalam iman Kristen, surga itu bukan tempat. Dalam Injil, dalam surat Rasul Yohanes dikatakan bahwasannya, dalam Injil Matius Yesus mengatakan apa? Kuduslah kamu seperti Bapamu yang kudus. Jadi orang Kristen itu selalu mengejar kekudusan,
bukan mengejar kenikmatan surgawi, apalagi kenikmatan duniawi, mendapatkan 72 bidadari. Itu kebodohan dan apa kata Tuhan Yesus, teman-teman? Sesat. Oke, kita naikkan saudara Angga dulu. Teman-teman, saudara Angga ini salah satu teman kita dari Muslim yang kemarin naik ke komal saya. Dia bertanya tentang iman Kristen itu, kalau nggak salah Saya mau pertanyaannya bertanya ya. tentang zina yang ada di Keluaran ya, betul ya? Imamat ya, betul ya enggak ya? Yang kemudian saya jelaskan di situ bukan zina secara jasmani, tetapi zina Iya, secara betul. rohani. Yang kemudian saya katakan zina secara rohani itu ketika memilih untuk tidak taat kepada Allah. Makanya saya katakan dalam Ulangan dikatakan bahwasannya Allah itu selalu menggambarkan umatnya atau bangsa Israel itu seperti kekasihnya. Dan Allah itu seperti suaminya. Di sini bukan hubungan secara biologis, tetapi hubungan secara rohani. Jadi ada relasi kasih yang terbangun. Ya kan? Makanya dalam Ulangan 6 dikatakan apa? Ketika bangsa Israel memilih untuk tidak taat kepada Allah dan menyembah ilah-ilah lain, maka di situ dia sedang berzina. Zina secara rohani, bukan zina secara jasmani. Zina secara rohani ketika dia tidak setia kepada Allah yang Maha Kasih itu. Silakan Angga. Dibuka mikrofonnya saudara. Saya mau bertanya ya. Boleh dibuka dulu mikrofonnya saudaraku. Gimana kabarnya Angga? Masih Islam? Oke, mau itu apa? Iman aku goyang-goyang. Oh, iman kamu goyang-goyang. Kalau iman kamu goyang-goyang, ikut Yesus supaya iman kamu teguh kembali. Apa kata Tuhan Yesus dalam Yohanes? Saya bertanya ya. Oke, apa kata Tuhan Yesus? Angga dalam Yohanes 14:6, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun sampai kepada solusinya percaya kepada Tuhan Yesus. Akulah kebangkitan dan hidup, kata Tuhan Yesus. Barang siapa percaya kepadaku, bukan percaya kepada Muhammad, dia akan hidup walaupun dia sudah mati. Kamu percaya nggak, Angga? Dibuka dulu saudaraku mikrofonnya. Kamu percaya nggak? Saya bertanya ya. Waduh, nggak mau dijawab. Silakan. Tafadhol Ikhwan. Oke, tunggu mana ya ayatnya? Saya simpan mana ya? Waduh, betul-betul dicari di Google ini. Enggak, tidak. Ini yang tidak. Gimana enggak? Oke. Silakan enggak? Apa yang mau ditanya enggak? Kejadian Tuh, namun pasal kita buku 41 ayat 13 dan Pakai seperti Google, kan, Angga? diperhatikannya Gerak aja, itu gerak aja, kepada Pak. kami. Kejadian Demikianlah berapa? pula. Enggak. Kejadian Apa? berapa? Kejadian berapa? Kejadian pasal 41 ayat 13. Kenapa itu bunyinya? Angga rajin juga baca Alkitab ya? Oke, saya yang baca ya. Kejadian pasal 41 ayat 13 Kenapa di dan situ? sepertinya yang diartikannya itu kepada kami. Demikianlah pula terjadi, aku dikembalikan ke dalam pangkatku dan kepada roti itu digantung. Itu kenapa digantung? Pangkatku? Mana ada pangkatku di situ? Nggak ada. Enggak. Kalau baca Alkitab jangan seperti baca Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonir bismillahirrahmanirrahim. Maaf ya, Jackson, saya bicara bentar ya. Pelan-pelan. Silakan. Ya, Angga, tolong kamu jujur ya. Jujur dengan saya. Ya, saya tahu kamu masih muda. Kamu pikiran juga masih jernih ya. Kelabilan itu juga akan selalu dinilai. Ya. Saya tahu kamu masih muda. Tolong jujur dengan saya. Kamu mendapatkan itu dari googling atau dari apa? Halo. Ya, telingamu kemana? Ada dipasang nggak di kiri kananmu? Iya, ini saya pasang. Dibuka Ya. mikrofonnya, saudaraku. Masa Iya, suara iya, saya tidak terdengar sampai ke situ? Yang saya tanyakan itu roti digantung itu gunanya untuk apa? Untuk apa? Nah, kamu kan ngambilnya sepenggal. Kamu ingat nggak bagian itu ngomong tentang apa?
Kejadian pasal 1 tuh ngomong tentang apa? Itu misalnya saya baca, kadang kalau yang tidak paham saya tanyakan, yang Ya, tidak paham nah gini saya ya tanyakan. Angga. Tapi itu saya baca, Bang. Ya, begini Angga. Untuk membaca kitab orang lain itu sama seperti kita menonton film. Ya, harus nonton dari awal dulu sampai selesai film itu. Iya, betul, betul. Ya, sama. Membaca kitab orang lain atau membaca sebuah novel itu sama. Harus baca dari awal dulu Iya. sampai ke ujung. Oke. Nah, kalau tadi kamu bertanya seperti itu namanya kamu mengambil satu klip atau potongan video atau potongan cuplikan yang notabene kamu nggak tahu itu dari mana. Nah, sekarang saya tanya nih, ya, saya tanya. Kamu kan kamu tahu nggak Avengers? Apa? Tidak, Avengers, tidak kamu tahu tahu. nggak Avengers? Jawabannya tidak. Lah, kamu suka film apa? Saya suka nonton film dongeng-dongeng kayak Si Kancil atau Pada Zaman Dahulu, itu paling suka itu. Ya, oke. Pada zaman dahulu ya, berarti yang di MNC kan? Oke, oke. Nah, kamu ingat di salah satu episode di mana kura-kura itu memiliki kebun pisang? Iya. Nah, dia dengan siapa di situ yang punya kebun pisang? Kura-kura kan punya kebun pisang. Nah, dengan siapa si kura-kura ini nanam? Dengan kelinci. Kelinci. Selain kelinci? Dengan kancil. Kancil. Selain kancil? Iya. Nah, saya Angga ya. Nih, saya sampai sekarang masih ingat cerita itu. Walaupun saya tidak lihat lagi videonya, tapi saya hafal karena saya ngerti. Ya, jadi kura-kura memiliki kebun pisang yang ditanam sama kelinci, ditanam sama kancil, dan ditanam juga sama monyet. Ya, di momen tertentu ketika tanaman pisang itu memiliki tunas, ya, kan kita tahu sendiri kalau pisang itu kan memiliki tunas berarti ada mau tumbuh, ya, tuh. Oleh karena dia sudah punya tunas, maka ada sebagian tunas pisang itu diambil dan ditanam di tempat lain. Nah, sama-samalah semua nih mau ikut nanam juga. Nah, tetapi salah satu dari mereka yaitu si monyet, dia merasa kalau aku hanya ngambil jantung pisang bisa dong bertumbuh. Tapi kan udah diberitahu sama kancil, nyet, pisang itu hanya bisa tumbuh dengan tunas saja, tidak bisa dengan jantungnya. Tapi dia ngotot, keras kepala, nggak mau denger. Sehingga dia malam-malam dia tuh ngambil jantung pisang itu. Ya. Saya mau ganti baju dulu ya, Bang ya. Ini yang ada yang komen, Bang. Saya ganti baju dulu ya. Gantilah. Pakai baju bola atau pakai baju apa terserah. Angga, coba buka dulu kameramu Angga. Angga Oke, dibuka oke. dulu. Saudaraku dibuka dulu. Kenapa kamu ganti baju? Karena mau menggunakan baju TNI. Iya kah? Nggak apa-apa, Oke, kamu jawab saya- aja. Apa? TNI itu singkatan dari tani. Bukan. Nggak apa-apa, dipakai aja. Itu nggak apa-apa kok, pakai baju aja. Itu baju yang bebas, bukan baju. Tidak, komenannya itu katanya ganti-ganti, katanya bahaya katanya. Nggak apa-apa. Nanti kalau ditanya, Oke. Angga, apakah kamu bagian dari Kesatuan Tentara Nasional Indonesia? Siap gerak, saya TNI. Tani gitu. Ya? Oke. Nah, sudah, buka kameranya lagi. Nggak apa-apa. Oke. Itu ayatnya saya ganti ya. Oke. Saya tanya yang lain ya. Gini, Angga, dengarkan Angga. Membaca kitab suci milik orang Kristen itu tidak seperti membaca Al-Quran. Dibuka dulu sama kameranya, Angga. Dibuka dulu. Angga, dibuka dulu. Ganti baju dulu, tunggu. Sudah dibilang nggak apa-apa. Piye ki? Nanti dulu. Kamu kalau misalkan pergi dari penjelasan saya, waduh,
Nanti kamu nyusul saudaranya Baginda nanti berenang-berenang di lautan. Tapi Ada gini Jackson dia. Enggak. Ya udah kamu ganti aja dulu. Enggak. Ya. Gantilah dulu sana, ganti. Ganti dulu. Saya kasih kesempatan. Saya mau mencuri baju dulu ini. Takutnya Ya, itu ya, nanti silakan ganti. komennya pada pedas banget. Oke. Ya, silakan ganti, silakan. Ya, saya kasih Ya. kesempatan 10 menit. Ganti. ya jadi begitu ya Angga ya. Jadi membaca kitab suci milik orang Kristen itu tidak sama seperti membaca Al-Quran. Kalau kamu baca Al-Quran dari Quran surah Al-Maidah contoh 120 sampai 122, itu isinya nggak nyambung. Ayat pertama itu tidak selaras dengan ayat kedua. Sedangkan dalam kitab suci orang Kristen, kamu perlu memahami teks dan konteks. Saya Ya. mau bertanya lagi ya. Oke. Dibuka kameranya. Tunggu ini, saya pakai baju ini. Saya mencuri baju tapi tidak ketemu. Saya mencuri baju. Mencari baju Jackson. Nah, pakai dulu bajunya. Hah? Ibu. Oh, ada ibunya kah, Angga? Ya, kalau misalkan ada ibu itu dagang jangan naik dulu ya. Urusin dulu. Apa kenapa? Salam sama Misalkan ibu ada ya. urusan, jangan naik dulu. Ya. Pastikan kamu nggak ada urusan dulu, baru naik ke sini. Ya, silakan. Alhamdulillah. Sebentar Angga ya, kita ganti ke anu. Malam bang, salam kenal semua bang. Ya, salam kenal. Silakan dibuka dulu kameranya saudaraku, silakan. Oh buka kamera bang, oke bang. Kamu dari agama apa, Bro? Alhamdulillah saya Islam bang. Ya, silakan dibuka kamera. Oke. Selamat sore Pak. Alhamdulillahirabbil alamin. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sering-sering aja. Sering-sering Gimana ucapkan kabarnya? untuk Oh iya. bang. Alhamdulillah itu kan bukan miliknya umat muslim toh? Betul nggak? Ya nggak apa-apa ucapkan aja. Oke. Silakan Pak. Alhamdulillah, apa yang mau ditanyakan berkaitan iman Kristen pada sore hari ini? Silakan. Tafadhol ikhwan. Oke bang, saya mempertanyakan tema aja bang. Kan tema udah dibuat bang. Pertanyaan saya, dalam Lukas 1 ayat 26, di sana kan tersebut Allah menyuruh malaikat Gabriel untuk mendatangi Maria. Pertanyaan saya, yang menyuruh Allah siapa? Yang menyuruh malaikat Gabriel siapa? Yang dilahirkan Maria siapa? Coba, kenapa Anda sama? Yang dilahirkan kenapa? Ya, oke. Terus kenapa yang dilahirkan dari ayat 33 hanya mewarisi kerajaan Daud keturunan Yakub? Ya, silakan. Yakub. Nah, oke, saya mod ya, jawab ya. Sesuai tertulis ya, jawab ya. Sorry. Sorry tadi apa jaringan saya mati tadi. Ada telepon. Oke, lanjut. Pertanyaan tadi apa tadi? Oke. Dia tanya tentang 126 dan 133. Tapi dia nggak mau nengok saya. Tuh, Oke, silakan Prat. dia sibuk dengan Anda yang on lain. cam baru saya tengok. Saya kan pakai handset. Nggak Saya perlu, dengar nggak Anda. perlu, silakan, Prat. Iya. Jelaskan. Jadi setiap jawabanmu Tolong. harus sesuai tertulis ya. Aduh. Oke, Saya lanjut. masih ngobrol Pak, dengarkan dulu Pak. Dalam loh. iman Masih Katolik ngobrol loh ya. itu ada 3 pilar iman. Dengerin. Dalam iman Katolik itu ada 3 pilar iman. Pertama itu tradisi suci. Tradisi suci itu tidak hanya yang tertulis, ya. Yang kedua itu kitab suci. Pelanggaran, Dan yang ketiga itu Rokok Jackson. Rokok Jackson. Pelanggaran. Emang nggak apa-apa. Pelanggaran. Emang seperti Sorry. Muhammad. Pelanggaran. Seperti Muhammad. Jangan menghina. Makanya sama Jangan kamu. menghina. Nggak boleh, nggak boleh. Anda punya harga diri. Tidak boleh rokok. Anda punya harga diri. Diam Ya, dulu, oke. Pratas. Saya matikan. Saya tanya Anda sama punya kamu harga dulu. diri. Tolong Saya tanya kamu hargai. dulu. Kira-kira Nabi Muhammad Jangan mengajarkan menghina kamu Nabi nggak? Muhammad. Muhammad Jangan menghina mengajarkan Nabi kamu Muhammad. nggak? Oh, panik. Saya tanya sama kamu. Kira-kira Muhammad mengajarkan kamu nggak untuk tidak menghargai orang lain? Saya tanya Begini sama kamu. kawan, lanjut Jawab aja dulu. jawab pertanyaan Jawab dulu. saya. Kira-kira Kita Muhammad itu sportif menghargai aja. nggak? Enggak. Kita Kamu nggak usah sosokan di sini, kamu naik nggak ada adab. Saya tanya sama kamu. Kira-kira Muhammad mengajarkan nggak bagaimana cara menghargai orang yang tidak seiman? Saya tanya sama kamu. Jawab.
Jawab. Kira-kira Muhammad yang menjadi junjungan kamu mengajarkan kepada kamu bagaimana cara menghargai orang yang tidak seiman? Jawab. Dijawab. Dibuka mikrofonnya, Ya, jawab. Saya kasih tahu ya. Jawab. Nabi Muhammad. Saya tidak butuh suratmu. Diam kau. Jawab. Diam kau. Jawab. Diam kau. Jawab. Diam kau. Jawab. Jelas. Kepanasan. Kesurupan. Buka wajahmu. Pengecut. Penyembah telanjang. Buka wajahmu. Gimana saudaraku? Orang telanjang Gimana kau sembah. saudaraku? Teman-teman kita perbesar dulu. Gimana saudaraku? Aduh, Frat, jangan diturunin, Frat. Biar aja. Maaf, Jack. Gak usah. Saya mau bertanya. Jangan. Jackson. Stop. Jackson. Jangan diturunkan, naikkan lagi. Jangan, naikkan lagi. Kamu alhamdulillah naik lagi, alhamdulillah. Ya, kita buktikan teman-teman ya. Dia bertanya tentang saya. Kalau kamu berani tunjukkan wajah kamu, saya tanya sama kamu, nabi kamu wajahnya kelihatan nggak? Kamu kena pelanggaran nanti, Jackson. Kesurupan. Kejang. Buka diri, ndak? Buka kamera. Kau punya harga diri enggak? Oke, saya tanya sama kamu. Kau masih bocil. Kau masih bocil. Kau masih bocil nggak menghargai orang. Mak kau ngajarin enggak? Alhamdulillah. Oke, saya buka. Saya Sumatera Barat. Gimana? Dengar, sabar. Mau nantang Saya kau? nggak tanya kamu orang Sumatera Barat. Mau nantang orang kau? Mesir, saya nggak nanya. Saya orang Sumatera Barat. Sabar. Kau buka pengecut. Terus saja, terus. Alhamdulillah, Buka. didengarkan dulu. Terus. Dengarkan dulu apa yang saya sampaikan kepada kamu. Buka. Kenapa kamu bertanya wajah saya? Terus. Kenapa kamu bertanya wajah saya? Kau buka Komal, ada tema. Kita bahas tema gimana? Ya, dengerin. Alah. Kalau kamu naik ke roomnya orang, tunjukkanlah bagaimana cara menghargai. Kau punya Makanya tema. Saya tanya, Muhammad ada mengajarkan Saya nggak? menghargai Muhammad ada- dari tadi. Saya tanya sama kamu, Muhammad ada mengajarkan kamu nggak bagaimana cara berperilaku yang baik? Bocil, diam kau. Kamu Diam nggak berani jawab. Ih, Kau bocil. nggak Mak kau sopannya nyuruh orang gua ini. menghargai. Saya tanya sama kamu, kira-kira Nabi Aduh, Muhammad itu suri tauladan nggak? Sakit Coba jawab. hati Muhammad anak itu suri bocil tauladan nih. nggak? Jawab. Kalau di Padang gua ajar kau. Ajar Saya sini. Ajar sini. Padang gua ajar kau. Marah. Jelas. Saya screenshot ya. Sumatera Barat saya ini. Saya screenshot Sumatera kamu. Barat saya ini. Tadi Saya apa? screenshot kamu. Buka wajahmu. Orang mana kau? Nggak Orang mana tanya, kau? nggak tanya. Tandai kamu. Nggak tanya. Nggak apa-apa, Kenapa nggak dengan apa-apa. wajah saya, saudara? Saya orang Sumatera Barat. Muhammad ada wajahnya nggak? Sumatera Barat. Muhammad ada wajahnya nggak? Alah, orang Mau cari Muhammad polisi, ada wajah kan? kau. Saya Muhammad ada wajahnya nggak? Mau cari polisi kan? Muhammad ada wajahnya nggak? Coba jawab. Sebentar, Frat, biar aku aja, Frat. Muhammad ada wajahnya nggak? Coba. Kamu sibuk-sibuk tanya saya, wajah Nabi kamu aja nggak kelihatan? Saya tanya sama kamu, wajah Nabi kamu ada nggak? Coba. Jawab. Ya, sudah kan? Nah, itu saya bilang. Turun kan kamu? Naik nggak sopan ngerokok. Ditanya apakah Nabi Muhammad pernah mengajarkan kamu akhlak yang baik? Kamu menghina Nabi saya. Loh? Kan saya bertanya. Orang seperti itu teman-teman, kita nggak usah tanggapin serius, santai, tarik napas. Kita bercandain aja. Orang seperti itu. Biarkan mereka bertahan lama-lama di room saya nih, supaya orang-orang Muslim itu belajar. Oh, ternyata benar yang dikatakan oleh Yesus dalam Injil Matius. Dari buah-buahnya lah engkau akan mengenal mereka. Benar kan? Pohon yang baik itu akan menghasilkan buah yang baik. Tetapi pohon yang buruk akan menghasilkan buah yang buruk. Jadi, sebelum kamu memperkenalkan iman kamu, dari tindakan kamu saja kami bisa melihat bagaimana kamu. Coba naik. Jackson, 100 kan tadi kan saya udah jelaskan. Jackson. Silakan. Saya udah bilang, kalau dia sudah sumpah serapah isinya, lebih baik kamu kasih down daripada kamu kena rungkat. Ya. Daripada kamu kena rungkat, lebih baik langsung kasih down, dia kasih blok dia langsung. On the gate. Supaya apa? Ya, maaf kata, saya harus tegas di sini. Ya. Tolong beritahu dengan hal yang beradab. Tadi kan kamu dengar dia ya, telanjang lah apa dibilang tadi segala macam. Itu maaf ya, maaf. Ya, maaf kata. Dan hal yang kedua yang bagi saya sangat parah, bisa-bisanya ketika orang berbicara dia menyalakan udutan atau yang mau dibakar di dalam mulutnya. Sopan tidak seperti itu orang seperti itu? Bagi saya ya, maaf. Orang itu tidak beradab. Maaf. Tidak beradab sama sekali.
Dia tidak menghargai orang ketika lagi ngobrol. Bersibuk dengan menyalakan sesuatu yang harus diisap-isap dengan mulut. Maaf ya, maaf. Masih mending saya ngajarin anak yang mau dengerin saya daripada dengerin orang dewasa yang mental udah merasa jago dengan orang lain, lalu sambil ngerokok lagi di depan orang itu. Emang kami mau cium rokokmu? Maaf ya, maaf banget. Ya, saya Tapi masih mending ngajarin anak sekolah daripada orang dewasa yang ngaku dewasa, tapi cara pikir tidak dewasa. Tapi sebenarnya begini, frater dan teman-teman ya. Yang dia lakukan itu sebenarnya tidak salah, teman-teman. Kenapa tidak salah? Karena dia merasa benar. Jadi dia itu korban, teman-teman. Dari korban siapa? Ingat kata Tuhan Yesus. Dari buah-buahnya lah engkau akan mengenal dia. Apa yang dia lakukan, teman-teman, itu berdasarkan apa yang diajarkan oleh agamanya. Ini saya tunjukkan. Saya nggak bohong nih. Jackson itu nggak pernah bohong, teman-teman. Kayak itu menjadi korban ya. Boneka dari imannya. Perhatikan nih. Nih, umatnya saja melakukan seperti itu. Pasti umatnya belajar dari tokoh yang mungkin dia teladani. Kita tunjukkan. Dari hadis Ahmad nomor 17898. Derajatnya soheh. Perhatikan. Nabi Muhammad bersabda, cacilah, hinalah kaum musyrik itu karena Roh Kudus besertamu. Jadi kalau kemudian teman-teman, umatnya itu mencaci dan menghina orang-orang yang tidak seiman dengan dia, tidak lain dan tidak bukan karena siapa? Karena bagindanya. Itu kan. Jangan katakan itu oknum. Oh, Mujahidin, silakan naik Mujahidin. Mujahidin, silakan naik. Kalau kamu tidak percaya dengan saya Mujahidin, kamu bantahlah saya dengan data. Saya Silakan. mau bertanya. Halo. Boleh saudara. Aku boleh. Bacakan ya. Belum. Saya balikkan kamera dulu ya. Sebentar ya. Sabar ya. Nah, kalau kayak Angga ini kan teman-teman dia sopan. Kesopanan Angga ini akan menghantarkan dia ini untuk mengenal Kristus. Betul nggak, Angga? Betul nggak? Oke, salam semuanya. Silakan nggak? Luar biasa, Angga. Makanya saya bilang, Angga, cepat-cepat kamu ganti Tuhan, Angga. Supaya Kristuslah yang berdaulat atas diri kamu. Silakan, Angga. Oke, saya bertanya ya. Oke. Silakan Kak Imelda kalau mau naik. Silakan Kak Imelda, di request dulu. Aku undang. Silakan. Angga, dibuka kameranya saudaraku, dibuka. Ayat dulu. Sudah saya bacakan. Saya on cam. Oke. Tunggu. Ada sinyal. Oke. Nah, ini nah. Oke ya, saya ayat Quran pasal 3 ayat 4. Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksa bersuara Allah dari tengah-tengah itu kepadanya Musa dan ia menjawab, iya Allah. Angga, pelan-pelan Oke. bacanya, Angga, pelan-pelan. Oke, ayat Quran pasal 3 ayat 4. Keluaran 41. Ayat Quran pasal 3 ayat 4. Keluaran 3 pasal 4, betul? Iya, oke. Silakan saudaraku. Yang ditemukan Musa itu siapa? Bapak, Putra, dan Roh Kudus atau apa? Oke, saya bacakan dari atas ya. Adapun Musa, ia biasa menggembalakan kambing domba Yitro, mertuanya. Imam Midin sekali, seketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun. Sampailah ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya. Perhatikan, malaikat Tuhan ya, itu dalam pandangan orang Yahudi itu Mal'ah Yahweh. Nanti saya tunjukkan kamu dari perspektif orang Yahudi dan dari perspektif orang Kristen. Bahwasannya yang menampakkan diri kepada Musa itu adalah Sang Firman, Theophany dalam bahasa Yunani. Perhatikan, Angga ya. Jadi ada Theophany, ada Kristofani, dan ada inkarnasi. Theophany itu bahasa Yunani yang artinya penampakan ilahi. Ya, Allah itu menampakkan dirinya kepada manusia itu melalui beberapa cara. Ya, dan yang menampakkan diri bertemu dengan Musa itu bukan sang bapa, tetapi firman-Nya. Ya, dasarnya dari mana Jackson? Kita buka sekarang. Kita buka dalam Keluaran 6. Angga punya Alkitab?
Saya belum datang. Woi, kamu pesan Alkitab. Beliin itu, tapi yang beli aku Ibu Sophia lah ya, yang beli aku. Oh, berarti kamu sebentar lagi mau masuk Kristen. Hati-hati loh, halal darahmu nanti. Jadi yang berjumpa dengan Musa itu adalah Sang Firman dalam wujud teofani atau penampakan ilahi. Saya bacakan dalam Keluaran 6 ayat 2. Dengarkan ya. Dengarkan. Selanjutnya, berfirmanlah Allah, perhatikan. Ber itu kata kerja dan firman itu kata benda, ya. Jadi firman inilah yang kemudian itu menampakkan diri di tengah-tengah manusia. Yang kemudian nanti Angga, di perjanjian baru nanti Angga, Yesus itu akan menunjukkan kepada murid-muridnya kalau nanti yang bertemu dengan Musa di perjanjian lama itu adalah dia. Ya. Nah, kita bacakan. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, "Akulah Tuhan, aku telah menampakkan diri kepada Abraham," perhatikan, "Ishak dan Yakub sebagai Allah yang maha kuasa. Tetapi dengan namaku Tuhan, aku belum menyatakan dirinya." Perhatikan, di perjanjian lama itu Allah telah menampakkan dirinya, atau yang kita kenal dengan teofani. Tetapi dia belum menyatakan dirinya dalam keadaan sebagai manusia. Di perjanjian baru itulah baru dia menyatakan dirinya. Yohanes 17 ayat 6. Kata Yesus, "Aku telah menyatakan namamu yang telah engkau berikan kepadaku di dunia." Itu dulu. Angga, tadi kan saya katakan tadi yang menampakkan diri kepada Musa itu adalah Yesus sebagai Sang Firman, betul? Oke, di ayat tadi, di mana Allah itu menampakkan diri? Semak-semak. Ya, di semak-semak, betul? Di Gunung Horeb, betul? Iya. Di Gunung Horeb. Oke, sekarang ini kan perjanjian lama, betul nggak, Angga? Angga, begini. Jangan begitu, gas. Oke, kita buka. Kita buka dalam Injil Matius. Perhatikan, perjanjian lama itu merupakan penggambaran daripada kasih Kristus dan kemudian janji-janji Allah. Di perjanjian baru, itu merupakan penggenapan dari janji Allah dan pernyataan kasih Allah di tengah-tengah manusia. Kita lihat dalam Matius 17 ayatnya yang ke-1 sampai 13. Angga perhatikan di sini. Saya bacakan ya. Yesus dimuliakan di atas gunung. 6 hari kemudian, perhatikan, ini perjanjian baru ya. Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Perhatikan, ada 3 saksi. Dalam tradisi Yahudi dan dalam pandangan iman Kristen, ada yang namanya hukum dui ganda saksi. Kesaksian akan dianggap sah apabila ada yang menyaksikan, ya. Abang. Ya, Yang komen itu pada enggak. yang komenan. Enggak dengarkan. Kalau saya lagi menjelaskan, kamu dengarkan. Nanti kalau kamu ketawa-ketawa, nanti saya bawa kamu ke barak tentara nanti. Dengarkan. Disimak, iman itu bukan seperti permainan. Jadi ketika saya menjelaskan kamu berkaitan tentang iman, dengarkan, ya, dengarkan, dan kemudian rasakan dalam hati, ya. Kita tidak berbicara tentang hal-hal yang melucukan, kita berbicara tentang iman Kristen. Iman itu tidak dapat dibercandai. Oke, kita lanjut. Perhatikan, 6 hari kemudian, Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Perhatikan, ada 3 orang. Saya ulangin lagi, dalam tradisi Yahudi ada yang namanya hukum ganda saksi. Kesaksian kamu akan dianggap sah apabila ada yang menyaksikan lebih daripada 1. Betul? Paham? Oke, kita baca lagi. Dan bersama-sama dengan mereka, ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Lalu Yesus tiba-tiba berubah rupa. Kamu juga jangan berubah, matikan kamera. Nyalain kameranya lagi. Dengarin. Tiba-tiba, perhatikan ya. Tiba-tiba Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Perhatikan. Jadi wujudnya Yesus, Angga, di atas gunung tadi itu tiba-tiba berubah. Ya. Kita baca lagi. Wajahnya tiba-tiba bercahaya seperti matahari. Saya tanya sama kamu, Angga. Di dalam Keluaran tadi, Allah itu menampakkan dirinya tadi di
Di mana tadi? Di semak belukar, betul? Mata mereka, wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Maka nampaklah di sampingnya Yesus, ya. Maka nampaklah kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan Yesus. Perhatikan, ada Musa dan ada Elia, betul? Oke, kata Petrus kepada Yesus, Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika engkau mau, biarkanlah kudirikan di sini 3 kemah. 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia. Perhatikan. Kamu tahu nggak kira-kira, Angga? Apa alasannya Yesus itu membawa 3 muridnya tadi untuk naik ke gunung dan kemudian memperlihatkan kepada murid-muridnya wujudnya itu dalam bentuk yang berbeda, dan kemudian dia sedang berbicara dengan Musa dan Elia. Kira-kira menurut kamu kenapa Yesus seperti itu? Coba. Angga? Menurut kamu apa tuh? Menurut kamu apa tuh kira-kira? Angga? Apa yang dimaksud tadi? Kira-kira Yesus tujuannya melakukan peristiwa di tengah-tengah murid-muridnya itu tujuannya apa? Itu yes, yang disemak-semak. Jadi gini, dengerin. Jadi ketika Yesus melakukan hal itu, Angga, Yesus itu sedang ingin menjelaskan dan menunjukkan kepada murid-muridnya. Kalau aku ini loh yang bertemu dengan Musa, yang bertemu dengan Elia di perjanjian lama. Aku ini loh yang bertemu dengan Musa di atas gunung Horeb. Aku ini loh yang bertemu dengan, yang bertemu dengan Musa di gunung Sinai. Aku ini loh yang kemudian menuliskan 10 perintah Allah. Itu tujuannya. Jadi Yesus itu sedang ingin memberikan suatu komunikasi supaya supaya Yohanes dan para muridnya sadar kalau dia ini sungguh-sungguh Allah yang sama. Allah di perjanjian lama dan Allah di perjanjian baru. Makanya di perjanjian baru tadi dalam Injil Matius 17, Yesus tadi menampakkan dirinya dan menampakkan wujudnya dengan bentuk yang berbeda. Wajahnya bersinar seperti matahari. Kemudian dia itu menampakkan dirinya itu bersama-sama dengan Musa dan Elia di atas gunung. Saya tanya sama kamu, Angga. Bertemunya Allah dengan Musa di perjanjian lama tadi, itu di atas gunung, betul nggak? Betul. Oke. Bertemunya Yesus dengan Musa dan Elia di perjanjian baru tadi di mana? Di ayat misal di ayat itu saya belum hafal. Di atas gunung. Kenapa bisa sama, Angga? Kira-kira karena Tuhan kita Yesus ingin memberikan suatu pesan kepada para murid-muridnya secara tersirat. Kalau aku inilah Allah yang sama yang bertemu juga dengan Musa dan Elia di perjanjian lama, tetapi dalam wujud teofani, bukan inkarnasi. Ya, jadi jawabannya adalah yang bertemu dengan Musa adalah Yesus sebelum berinkarnasi. Ya, di perjanjian baru barulah dia berinkarnasi menjadi manusia dan diberi nama Tuhan Yesus. Jadi Yesus itu, Angga, dia tidak secara literal mengatakan akulah Tuhan sembahlah aku, enggak. Tetapi dia menggunakan berbagai macam cara untuk menunjukkan kepada para muridnya kalau aku ini adalah Allah yang sama. Seperti Allah yang dijumpai oleh Musa, oleh Abraham, oleh Ishak dan oleh Yakub. Tetapi dengan cara-cara yang benar. Kalau Yesus mengatakan aku Tuhan sembahlah aku, maka apa bedanya Yesus dengan siapa, teman-teman? Dengan setan. Betul nggak, teman-teman? Karena dalam Injil, Angga, yang haus untuk disembah, haus validasi dan pengakuan kalau dia itu Tuhan maka sembahlah aku, itu setan. Halo. Itu iblis. Halo, apa kata iblis, Bang? Angga, Bang. apa kata iblis dalam Injil Matius? Jika engkau ingin mendapatkan semua kekuasaan ini,
maka sembahlah aku. Itu katanya setan. Nah, makanya Yesus itu menggunakan berbagai macam cara untuk menyatakan kalau aku ini Allah. Tetapi tidak menggunakan dan menunjukkan secara literal. Nanti jatuhnya itu kesombongan. Dan itu tidak berkenan di hadirat Allah. Ya. Bertanya, misal Injil dengan Alkitab apa bedanya? Yang tadi sudah terjawabnya. Sudah terjawab nggak yang tadi? Sudah terjawab ya. Enggak, saya masih bingung. Itu namanya Kan ada peristiwa trust. Gimana? kan yang bilang, kan ada kan yang di TikTok itu penginjil. Padahal kan ayat namanya kan Alkitab. Oke, bisa dijelaskan? Oke, ini kok bisa kebalik ya teman-teman, kok malah Angga yang di tempatnya host ya. Coba kita putar dulu. Oke. Jadi yang tadi itu Angga namanya itu peristiwa transfigurasi, dicatat. Peristiwa transfigurasi, ya. Peristiwa di mana Kristus itu menyatakan dirinya dalam kodrat ilahinya. Makanya kita kenal dengan apa teman-teman? Kristofani. Ya. Oke Angga, pertanyaannya apa bedanya? Apa bedanya apa tadi Angga? Injil dengan Alkitab. Injil dengan Alkitab. Oke. Injil itu artinya kabar baik. Injil itu Yesus itu sendiri. Lukas 2 ayat 12. Dan inilah tanda baik bagimu, akan menjumpai seorang bayi yang dibungkus dengan lampin dan akan terbaring di dalam palungan. Lukas 2 ayat 12. Jadi Injil itu Angga adalah Yesus itu sendiri. Kabar baik itu sendiri adalah Yesus yang kemudian menjadi manusia. Kemudian Alkitab itu merupakan kumpulan-kumpulan dari kesaksian para rasul tentang Injil itu. Kemudian dituliskan lalu dibukukan. Makanya dikatakan mungkin kitab Injil. Jadi kitab Injil itu bukan berarti kitab itu Injil, enggak. Dikatakan kitab Injil itu karena kitab itu berisi tentang kesaksian hidup dari si Injil itu. Ya, menceritakan tentang si Injil itu. Paham? Menceritakan tentang Yesus itu. Paham? Contoh begini Angga. Buku IPA, ilmu pengetahuan alam, betul nggak? Ada kan seperti itu? Apakah buku itu adalah IPA? Kan bukan. Bukan. Kenapa dikatakan buku IPA? Iya Kak, kan ilmu pengetahuannya itu kan kepanjangannya. Betul, karena buku itu berisi tentang ilmu pengetahuan alam. Yang dimana kita bisa belajar dari buku Misal tersebut. IPA kan singkatan kan? Ya, sama halnya dengan Injil tadi. Dikatakan kitab Injil karena kumpulan buku itu berisi tentang kesaksian Injil itu. Cerita dari Injil itu. Dituliskan dan kemudian dikanonisasi oleh gereja yang kemudian selesai di abad keempat. Dengarkan Angga. Jadi iman Kristen itu bukan iman yang beriman kepada kitab suci yang ditulis dan bisu. Dalam Katekismus Gereja Katolik nomor 809, Angga dengarkan. Dikatakan seperti ini. Oke. Agama Kristen itu bukan agama yang beriman kepada firman yang ditulis dan bisu. Agama Kristen merupakan agama yang beriman kepada sabda Allah yang hidup, yang berinkarnasi menjadi manusia dan mendirikan gereja. Ya, jadi Yesus itu tidak pernah menulis kitab suci karena benda mati tidak bisa menuntun makhluk hidup. Yang dapat menuntun makhluk hidup itu adalah sesuatu hal yang hidup. Makanya firman Allah dalam iman Kristen, kalamullah dalam bahasa Arab, itu tidak menjadi buku. Saya tanya sama kamu Angga, coba dibuka dulu mikrofonnya. Dibuka, kameranya dibuka. Oke. Dibuka dulu kameranya saudaraku. Oke. Kamu masih seorang muslim, betul? Oke. Dibuka dulu. Kamu masih seorang muslim, betul? Apa yang mau ditanyakan? Sekarang begini Angga. Dalam Islam itu kan ada yang namanya zat dan sifat Allah, betul? Oke, zat dan sifat Allah. Kemudian dalam pandangan dari Ahlu Sunnah wal Jamaah ada sifat Allah yang diketahui. 20 sifat, wujud, qidam, baqa, dan lain sebagainya, betul nggak? Nah, saya tanya sama kamu. Kira-kira lebih berkuasa
firman Allah menjadi manusia atau firman Allah menjadi buku benda mati yang ditulis dan bisu? Oke bang, oke itu misal yang tentang itu saya belum tahu. Oke, saya mau tanya Alkitab aja ya. Oke, saya Enggak. Dijawab pertanyaan saya. Kira-kira menurut kamu lebih berkuasa firman Tuhan itu menjadi manusia, makhluk yang sempurna, yang bisa berbicara, ya, bisa berjalan, mempunyai napas, atau firman Tuhan menjadi benda mati, menjadi buku yang nggak bisa apa-apa? Lebih maha kuasa mana? Menurut kamu? Menurut kamu secara rasional? Apa? oke bang. Itu baik tentang aku mau penjelasan Alkitab aja. Kalau yang ini saya belum tahu. Takut. Angga takut. Angga takut dijemput sama Habib Rizik. Bukan, saya belum paham. Oke, seharusnya kamu jawab seperti ini. Lebih maha kuasa firman Allah itu menjadi manusia. Oke, saya mau tanya aja ya. Tanya aja. Sudah, kamu takut kah ditangkap sama Habib Rizik kah? Atau diserbu Saya tanya aja, tanya aja, jangan bahas itu. Oke, tanya aja ya. Silakan, silakan. Tafadhol ikhwan. Oke, ini saya matikan dulu. Nanti sesudah saya baca, saya hidupkan lagi ya. Oke. On off kamu ini kayak Allah. Maksudnya bukan Allahmu ya, Allahnya bangsa Quraisy. Karena kan orang Quraisy kan menyerukan sesembahannya juga dengan Allah. Beda ya, Allah itu bukan proper dalam pandangan Kristen, tapi generik. Jackson ini ada aja. Oke, silakan Angga, sudah dibuka enggak? Kejadian pasal 44 ayat 32. Tetapi hambamu ini telah menanggung anak itu terhadap ayahku dengan perkataan, jika aku tidak membawanya kepada bapa, maka akulah yang berdosa kepada bapa untuk selamanya. Saya mau bertanya, dia kenapa dosa kepada bapa? Ya, Angga, tadi sudah dibilang, kitab suci Kristen itu jangan kamu penggal-penggal ayatnya. Kamu baca dari teksnya dan konteks. Ini panjang nih, kita baca dulu ya. Jangan seperti baca Quran surah Al-Ma'un ayat 4. Lah, kan nggak gitu. Kita baca. Oke. Yehuda membela Benyamin. Itu judul perikopnya. Ya. Lalu tampillah Yehuda mendekati dan berkata, mohon bicara tuanku, izinkan kiranya hambamu mengucapkan sepatah kata kepada tuanku, dan janganlah kiranya bangkit amarahmu terhadap hambamu ini, sebab tuanku adalah seperti Fir'aun sendiri. Ya, tuanku telah bertanya kepada hamba-hambanya, masih adakah ayah atau saudara kamu? Dan kami menjawab tuanku, kami masih mempunyai ayah yang tua dan masih anaknya yang muda yang lahir pada masa tuanya, kakeknya telah mati dan hanya dia sendiri yang tinggal dan mereka yang seibu. Tetapi jawab kami kepada tuanku, anak itu tidak dapat meninggalkan ayahnya, sebab jika ia meninggalkan ayahnya, perhatikan, tentulah ayahnya akan mati. Kemudian tuanku berkata kepada mereka, kepada hamba-hambamu, jika adikmu yang bungsu itu tidak datang kemari bersama-sama dengan kamu, kamu tidak boleh melihat mukaku lagi. Setelah kami kembali kepada hambamu, ayahku, maka kami akan memberitahukan kepadanya perkataan tuanku itu. Kemudian ayah kami berkata, kembalilah kamu membeli sedikit bahan makanan bagi kita. Tetapi jawabnya kami, perhatikan, kami tidak dapat pergi ke sana. Jika adik kami yang bungsu bersama-sama dengan kami, barulah kami akan pergi ke sana. Jadi ada penolakan di sini. Sebab kami tidak boleh melihat muka orang itu. Apabila adik kami yang bungsu tidak bersama-sama dengan kami, kemudian berkatalah hambamu, ayahku, kepada kami, kamu tahu bahwa istriku telah melahirkan 2 anak. Ya kan? Ayat ke-30. Maka sekarang, apabila aku datang kepada hambamu, ayahku, dan tidak ada bersama-sama dengan kami anak itu, padahal ayahku tidak dapat hidup tanpa dia, tentulah akan terjadi apabila dilihatnya anak itu tidak ada, bahwa ia akan mati dan hamba-hambamu ini akan menyebabkan hambamu
ayah kami yang ubanan itu turun ke dunia orang mati karena duka cita. Tetapi hambamu ini telah menanggung anak itu terhadap ayahku dengan perkataan, jika aku tidak membawanya kembali kepada Bapa, maka akulah yang berdosa kepada Bapa untuk selama-lamanya. Jadi itu merupakan pertanggungjawaban dari saudara. Jadi ceritanya dia itu tidak mau membawa anak tadi. Dia mau membawa anak tadi itu kalau bersama-sama dengan istrinya. Sementara kalau anak itu tidak dibawa, maka dia akan berdosa. Saya tanya sama kamu, kira-kira anak-anak yang masih kecil itu bisa bertanggung jawab nggak atas dirinya? Tidak. Maka daripada itu, saudara yang bersama-sama dia harus mempertanggungjawabkan anak itu untuk membawa dia kembali kepada bapaknya, betul? Kalau dia tidak melakukan, berarti dia Dosa. berdosa. Bapa di situ bukan Allah ya, karena menggunakan huruf kecil. Kalau Bapa yang tertuju kepada Allah itu menggunakan huruf besar. Jadi gini, dalam pandangan dan perspektifnya bangsa Israel, perhatikan ya. Ya, Allah itu selalu dianalogikan atau digambarkan seperti seorang bapa. Dan bangsa Israel itu seperti seorang anak. Ya. Angga, itu bercerita tentang relasi kasih. Ya. Makanya dalam surat Galatia dikatakan bahwasannya kita orang-orang yang percaya kepada Kristus bukan lagi hamba di mata Allah, tetapi anak. Kemudian Yesus mengatakan apa? Mintalah, maka akan diberikan. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan. Tidak mungkin, carilah maka engkau akan mendapatkan. Tidak mungkin seorang anak meminta kepada bapaknya, lalu bapaknya memberikan ular. Jadi orang Kristen itu selalu dianalogikan seperti anak, bahkan bangsa Israel. Dan Allah seperti bapa. Ya, tetapi bapa di sini merujuk kepada sang sumber. Ya, itu relasi kasih. Sang bapa itu sang sumber dari segala sesuatu. 1 Korintus 8 ayat 6. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu. Sang bapa itu adalah sang sumber. Kenapa menggunakan kata-kata atau diksi Bapa? Karena itu menunjukkan relasi kasih. Ya, dan firman dikatakan sebagai anak. Dalam kitab Mazmur dikatakan bahwasanya, anakku, engkau telah kuperanakkan sekarang. Sang bapa itu memperanakkan anaknya di dalam kekekalan. Memperanakkan di sini bukan dalam kerangka biologis. Tapi memperanakkan ini merupakan analogi dari relasi kasih. Paham ya? Ya, apalagi? Kamu kalau ngomong 30 juz Al-Quran, kalau kamu mute, itu cuman jin korin aja yang dengar. Oke. Dibuka mikrofonnya. Dibuka. Kamu mau Ini yang video ini saya matikan dulu, saya mau bertanya ya. Oke. Yang tadi sudah terjawab nggak? Oke. Angga harus tegas gini enggak? Ya, lanjut silakan. Oke, ayatnya saya bacakan dulu ya. Tunggu ya. Tunggu. Ya, harus tegas. Nanti kamu diterpa angin nanti. Kamu catat di buku gitu ya, ayat-ayatnya. Mukjizat Muhammad. Sebentar, Angga, sebentar. Mukjizat Muhammad adalah Al-Quran. Wah. Baik. Siapa ini? Imamat pasal 1 ayat 5. Kemudian Allah yang menyembeli lembu itu di hadapan Tuhan dan anak-anak Harun. Imam-imam itu harus mempersembahkan darah lembu itu dan menyiramkannya pada sekeliling mezbah yang di depan pintu kemah pertemuan. Itu mezbah itu apa? Sebentar ya. Saya mau jawab narasi di bawah. Tadi ada yang mengatakan teman-teman bahwasannya Al-Quran itu merupakan mukjizat dari Muhammad. Kamu bohong. Kamu bohong. Ya. Dalam Al-Quran itu tidak pernah dikatakan bahwasanya Al-Quran itu mukjizatnya Muhammad. Bahkan ketika Muhammad ditanya oleh orang-orang kafir, mengapa Allah tidak memberikan kamu mukjizat wahai Muhammad? Lalu Allah mengatakan, katakanlah Muhammad, mukjizat itu hanya urusan Allah. Sedangkan aku, kata Muhammad, hanya diberikan tugas untuk kemudian menyampaikan apa yang perlu disampaikan.
Jadi Muhammad nggak punya mukjizat. Kalau Muhammad punya mukjizat, nggak mungkin dia meninggal itu dalam kondisi makan kambing yang terkena racun. Oke, pertanyaan kamu tadi mesbah itu apa gitu? Ya kah? Angga. Oke, Angga, dengarkan. Mesbah itu merupakan tempat suci atau yang kita kenal dengan altar. Nah, altar itu kemudian dipergunakan untuk memberikan persembahan kurban kepada Allah, termasuk doa-doa. Ya? Ya? Kalau kamu masuk dalam gereja Katolik, itu ada yang namanya altar. Altar itu dipergunakan oleh umat dan oleh imam itu untuk melakukan penyembahan pada saat perayaan Ekaristi. Makanya ketika hosti dan anggur itu dikonsekrasi, itu dikonsekrasinya tepat di altar, ya. Dan kemudian tidak sembarang orang yang boleh untuk naik ke altar. Orang seperti saya tidak boleh. Karena altar itu dikhususkan untuk melakukan penyembahan kepada Allah, yang kemudian dilakukan oleh imam yang mewakili umat. Silakan. Enggak, ada lagi. Oke. Ini saya matikan dulu, saya mau bertanya ya. Wih, banyak juga pertanyaannya nih. Oke, kita naikkan dulu. Mama Elis. Oke, Mama Elis, silakan. Ukhtiku yang cantik naik. Saya tunjukkan sama Mama Elis. Kalau Baginda itu wafat karena makan kambing. Kalau saya bohong, saya siap berenang sampai ke Roma. Kalau saya bohong, saya siap dari Indonesia ini itu OTW ke Roma, ke Basilika Santo Petrus itu dengan apa? Mamas pasal 11 Dengan ayat larut 3. pakai batang Setiap pisang. binatang yang berkuku belah itu yang kuku bersela panjang dan yang memamah biak boleh kamu makan. Apa hewan yang disebutkan itu? Imamat pasal 11 ayat 3. Bisa dijelaskan? 11 Imamat pasal 11 ayat 3. Angga. Tadi kan saya bilang sebentar saya masih berbicara. Imamat berapa tadi Angga? Imamat pasal 11 ayat 3. Joksen. Nah, begitu dong. Laki. Buka kameranya. Oke, Mama Elis. Dalam Quran surah Muhammad ayat 7, hai orang-orang mukmin. Barang siapa menolong Allah, tuh Allah kamu itu ditolong tuh. Barang siapa menolong Allah, niscaya Allah akan menolong dan meneguhkannya. Kalau kamu orang mukmin, kamu orang beriman, kamu pasti berani untuk menolong Allah kamu. Salve Pio, teman-teman Pio, ini salah satu dari saudara kita yang berpindah keyakinan dari Islam ke Katolik. Jadi dia sedang menjalankan proses dari katekisasi, Angga. Oke. Pertanyaannya tadi Imamat 11 ayat 3, betul demikian? Betul demikian? Kamu kayak tutor benturkan kepala dalam sehari. Kamu kayak tutor benturkan kepala 5 kali dalam sehari aja. Oke, kita bacakan. Oke, kita bacakan ya. Imamat 11 ayat 3. Setiap binatang yang berkuku belah, yaitu yang kukunya bersela panjang dan yang memamah biak, boleh kamu makan. Pertanyaannya apa di situ, Angga? Angga ini agak lain juga nih. Hewan apa saja itu? Gimana, Angga? Yang saya tanyakan itu hewan-hewannya namanya apa-apa saja, nama-nama hewan-hewan itu. Iya, mulut kamu juga jangan terlalu dekat sama kamera. Jangan kamu makan kameranya ini. Oke. Nama hewannya. Kuku kukunya itu berbelah dua itu seperti B2. Tahu B2 enggak? Waduh. Makanya jangan Islam. Ya. Makanya jangan Islam. Masa B2 nggak tahu?
Oke, bebek. Oke, kita main tebak-tebakan. Jawabannya Kira-kira- bebek. Kok bebek sih? Emang bebek kukunya belah dua. Itu kamu sendiri yang belah tuh. Tebak, B2 itu apa coba? B-A-B-A, B-A-B-A, B-I-B. Babi. Habib Rizik lagi parah Angga nih. Parah nih. Oke, itu hewan apa? Sebutkan aja. Iya, B2, babi, unta. Tahu unta? Tahu. Ya, itu salah satunya. Lalu? Enggak pernah makan B2 enggak? Mau makan enggak? Oke. Ayatnya saya bacakan lagi ya. Oke. Tunggu ya, saya bacakan ayatnya dulu. Sudah terjawab enggak tadi? Dah. Oke, ayatnya saya bacakan lagi ya. Tunggu. Pertanyaannya Angga nih aneh-aneh pertanyaannya. Iya kan saya baca, abangku. Siap komandan. Lanjut. Apa lagi? Oke. Teman-teman minta bantu tap-tap layar ya. Sudah sampai 118,1K. Thank you. Terima kasih banyak. Silakan nggak dibaca nggak? Teman-teman sepertinya setelah ini kita rehat dulu deh ya. Soalnya saya ada urusan nih. Apalagi papillon. Oh ya, saya pernah makan papillon teman-teman. Papillon itu kalau nggak salah makanannya makanan khas dari dari Toraja ya. Papillon itu dimasak dalam bambu kan? Angga, kamu baca itu lama banget sih Angga. Abangku, mana ya? Nah, mana sih? Oke, yang ini aja Nana. Ini nih. Betul. Apa enggak? Imamat pasal 23 ayat 19. Kemudian kamu harus mempersembahkan seekor kambing jantan sebagai korban penghapus dosa dan 2 ekor domba yang berumur setahun sebagai korban keselamatan. Aku mau tanya, emang domba yang setahun itu gemuk? Pertanyaannya. Oke. Imamat pasal 23. Dikatakan seperti 23 ayat 19. Dengar dulu. Kan dikatakan seperti ini. Kemudian kami harus mempersembahkan korban kambing jantan sebagai korban penghapus dosa. Jadi gini. Dalam tradisi Yahudi, dalam pandangan bangsa Israel pada saat itu, pengorbanan itu dilakukan sekali dalam setahun. Itu digunakan untuk kemudian menjadi persembahan kepada Allah atas dosanya manusia tadi. Jadi itu merupakan wujud daripada pengampunan kita kepada Allah. Syaratnya tadi apa? Dengan harus ada kurban. Harus dengan menggunakan darah dan kemudian menggunakan daging dari kurban. Salah satunya domba dan kambing. Lalu dikatakan seperti ini. Haruslah berumur setahun sebagai korban keselamatan dan dagingnya dan badannya gemuk. Maksudnya itu badannya gemuk bukan berarti gemuknya kayak gajah. Maksudnya itu gemuk artinya hewan yang sempurna, yang menurut kamu sempurna baik untuk dikurbankan, paham? Nah, sekarang kita buka dalam Keluaran 24 ayat 5. Perhatikan. Keluaran 24 ayatnya yang kelima. Saya bacakan ya sama kamu. Oke, sebentar. Oke. Keluaran 24 ayat 8. Perhatikan. Kemudian Musa mengambil darah itu dan menyiramkan kepada bangsa itu serta berkata, inilah darah perjanjian yang diadakan Tuhan dengan kamu berdasarkan segala firman ini. Jadi pengorbanan yang dilakukan oleh bangsa Israel kala itu menggunakan darah dan daging hewan. Dan kemudian darahnya itu dipercikkan di mezbah Allah, lalu dagingnya dibakarkan. Yang kemudian yang dapat melakukan itu adalah seorang imam dari keturunan Lewi. Nah, tetapi itu tidak menyelamatkan. Itu tidak menyelamatkan. Hanya persiapan. Ya, yang kemudian, perhatikan teman-teman, saya bacakan ulang ya. Keluaran 24 ayat 8. Kemudian Musa mengambil darah itu dan menyiramkan kepada bangsa itu seraya berkata, inilah darah perjanjian yang diadakan Tuhan dengan kamu berdasarkan firman ini. Perhatikan teman-teman, ini merupakan penggambaran dari darah Tuhan Yesus.
Kita buka di dalam Matius 26. Apakah narasinya sama? Perhatikan ya. Matius 26 ayatnya yang ke-28 itu kalau nggak salah. Oke, perhatikan. Nggak sama nggak dengan perkataan Tuhan Yesus di Perjanjian Baru? Matius 26 ayat 28. Sebab inilah darahku, kata Yesus. Darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Perhatikan, di Perjanjian Lama tadi apa? Perjanjian Lama, betul? Di Perjanjian Baru tadi apa kata Yesus? Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Jadi kesempurnaan pengampunan dosa, kesempurnaan penghapusan dosa, itu tidak lagi menggunakan binatang. Karena binatang tidak dapat menebus manusia, betul nggak? Hanya manusialah yang dalam keadaan sempurna, yang dapat menjadi kurban atas manusia. Semua orang ini tidak dapat melakukan hukum Taurat secara sempurna. Karena segala sesuatu disempurnakan di dalam Kristus. Itulah sebabnya Allah itu menjadi manusia. Supaya apa? Supaya segala sesuatu itu tergenapi. Dalam Kejadian 3 ayat 15 dikatakan apa? Dalam Targum Jonathan, Allah itu telah mempredestinasikan, menjanjikan akan hadirnya keselamatan yang kemudian menjadi obat bagi umat manusia. Dialah Sang Mesias. Dalam Kejadian 3 ayat 15, kamu buka dalam Targum Jonathan. Nah, oleh sebab itu, karena setelah keberdosaan yang dilakukan oleh Adam dan Hawa, maka keturunannya juga ikut mewarisi natur dan kebiasaan untuk melakukan dosa. Maka tidak satu pun manusia dapat melakukan seluruh yang dikatakan dalam hukum Taurat secara sempurna. Sebab dalam Roma dikatakan apa? Upah dosa adalah maut. Dosa itu bagaikan kutuk, Angga. Dosa itu bagaikan kutuk. Ya, bagaikan kutuk dan bagaikan racun. Barang siapa yang tenggelam atau melakukan dosa, dia tenggelam di dalam racun maut. Paham? Paham? Nah, itu sebabnya hadirnya Kristus itu menjadi obat, menjadi penawar bagi racun tadi. Paham ya? Nah, barang siapa yang percaya kepada Yesus, kamu sama dengan menerima obat dari Allah. Maka kamu mengobati diri kamu dan membebaskan diri kamu dari apa? Dari racun tadi. Penawarnya siapa? Penawarnya Yesus. Makanya Yesus mengatakan, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun sudah mati. Jadi penawar racun dosa tadi, penawar kutuk dosa tadi, itu bukan kurban binatang, tetapi pengorbanan yang dilakukan oleh Yesus. Paham? Nah, karena orang Kristen sudah disempurnakan melalui pengorbanan Yesus, maka tidak ada lagi pengorbanan dengan menggunakan binatang. Nah, tetapi korban itu tetap terjadi pada saat perayaan Ekaristi. Nah, tubuh dan darah Kristus yang telah dikonsekrasi secara transubstansiasi itu sungguh-sungguh tubuh Kristus. Makanya Santo Ignatius mengatakan di abad pertama, teman-teman, dalam suratnya yang dituliskan kepada jemaat di Roma. Apa yang dikatakan oleh oleh Santo Ignatius? Aku menginginkan roti surga, roti kehidupan, tubuh dan daging Yesus. Itu katanya Santo Ignatius. Santo Ignatius itu merupakan seorang uskup ketiga yang langsung ditahbiskan oleh Rasul Petrus. Ya, yang kemudian sezaman dengan Tuhan Yesus. Bahkan dalam Injil Markus, teman-teman, dikatakan bahwasannya, kita bukakan ya. Sebentar. Kita buka dalam Injil Markus. Oke, kita buka. Jadi, makanya saya bilang teman-teman, kitab suci itu harus selaras dengan tradisi suci. Kita tidak boleh melupakan tradisi dan kita tidak boleh melupakan kitab suci. Karena kitab suci dan tradisi suci itu berjalan bersama. Ya. Oke, saya bacakan sama kamu, Angga. Injil Markus 10 ayat 14. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka. Saya baca dari ayat 13 ya. Lalu orang membawa anak kecil, perhatikan, kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Jadi ada anak-anak kecil yang ingin datangi Tuhan Yesus. Angga.
Akan tetapi murid-murid memarahi orang-orang itu. Jadi anak itu dilarang, jangan mendatangi Tuhan Yesus, kata murid-murid. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang itulah yang empunya kerajaan surga. Baru di ayat selanjutnya, anak itu kemudian digendong dan dipeluk oleh Tuhan Yesus. Anak itu berdasarkan tradisi suci, teman-teman. Namanya adalah siapa, teman? Santo Ignatius. Ini ikonnya. Angga. Jadi ini merupakan seorang anak yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Ya. Nah, namanya siapa? Santo Ignatius. Nah, anak inilah yang kemudian itu menjadi seorang uskup. Ya, seorang uskup. Kalau bahasa sederhananya teman-teman Protestan itu mungkin pendeta mungkin ya. Pendeta lah kalau dalam pandangan orang Protestan. Walaupun kurang tepat ya. Seorang uskup, ya. Dia uskup ketiga yang kemudian ditabiskan langsung oleh Rasul Petrus. Yang kemudian dia menjadi seorang uskup di Antium dari Rasul Yohanes. Yohanes itu siapa? Penulis Injil. Murid yang termuda dari murid Tuhan Yesus. Yang kemudian dalam tradisi suci, Rasul Yohanes ini juga rasul yang sangat manja sekali dengan Tuhan Yesus. Bahkan dia sering sekali menyandarkan kepalanya di bahu Tuhan Yesus. Bahkan pada saat peristiwa perjamuan terakhir itu akan berlangsung. Gitu. Ya. Sudah terjawab ya? Oke. Teman-teman mungkin kita sudahi dulu ya. Sepertinya saya ada urusan ini. Angga, Salam saya doakan semuanya. kamu. Oke, Semoga, salam. Sebentar, ada mungkin yang Pio mau sampaikan. Silakan Bro Pio. Silakan Pio. Dikit aja berarti. Silakan. Dikit aja. Kadang teman-teman dari Muslim, dari Saracen ya, itu sering salah memahami dua kitab ini, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Akhirnya mereka memisahkan, begitu. Padahal harusnya Perjanjian Baru dan Perjanjian Lama itu tidak bisa dipisahkan, gitu. Perjanjian Baru hadir untuk menggenapi Perjanjian Lama. Nubuat-nubuat Perjanjian Lama digenapi dalam Perjanjian Baru. Contohnya yang dibacakan sama Jackson dan Angga tadi kan, gitu. Dan beberapa ayat lagi. Jadi Perjanjian Baru itu mempermudah mendeskripsikan gitu, dan segala macam itu, dan segala hal apa yang terjadi di Perjanjian Lama, seperti itu. Jadi tidak bisa dilepaskan Perjanjian Baru sendiri, Perjanjian Lama sendiri, kemudian ditafsirkan semau-maunya, begitu. Seperti itu. Itu aja, Jack. Oke semuanya, salam alaikum ya semuanya. Sebentar, Angga. Tadi yang disampaikan Pio benar teman-teman, karena gini ya, perhatikan ya. Karena dalam Ibrani 9 ayat 22, tidak akan ada pengampunan kalau tidak ada pertumpahan darah. Itu garis di bawah. Itu garis bawah ya. Makanya ada banyak pertanyaan teman-teman Muslim mengatakan, loh, kalau Yesus bisa menebus manusia dari dosa, kenapa Yesus tidak menebus Kenapa Yesus tidak menebus setan tuh? Kenapa Yesus tidak menebus iblis tuh? Nggak bisa. Karena iblis itu merupakan makhluk roh yang tidak memiliki darah dan tidak memiliki tubuh. Yang kedua, iblis itu atau malaikat, kita katakan, malaikat itu melakukan suatu pelanggaran dan ketidaktaatan itu di dalam dimensi ruang dan waktu yang tidak dapat dibatasi ya. Di luar dimensi ruang dan waktu, atau kita bisa katakan dimensi kekekalan. Maka dosa yang dilakukan itu adalah kekekalan, sifatnya kekal. Karena apa? Dalam Ibrani 9 ayat 22 teman-teman dikatakan seperti ini. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah. Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Perhatikan. Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Oleh sebab itu, makanya dalam tradisi orang Yahudi, oleh orang Israel, bahkan sampai penggenapannya dalam Kristus, segala sesuatu, dosanya manusia itu harus boleh diampuni dan kemudian dihapuskan itu melalui penumpahan darah. Maka hanya Kristuslah, darah Kristus itulah yang kemudian menjadi syarat dari terbebasnya manusia dari kutuk dosa. Makanya Yesus mengatakan tadi teman-teman dalam Lukas 22 ayatnya yang ke-20 kita baca ya. Ini saya ini kalau menjelaskan kemana-mana ya. Kita buka dalam Lukas 22 ayat 20 itu kalau nggak salah ya. Kita baca teman-teman, perhatikan. Demikian juga
dibawanya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata di sini Yesus ya, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Jelas ya? Jadi darahnya Tuhan Yesus itulah yang kemudian itu membebaskan manusia dari kutuk dosa. Teman-teman, pesan saya, kerjakanlah keselamatan. Allah telah menunjukkan kasih-Nya melalui pengorbanan yang Dia lakukan. Teman-teman dengarkan, tidak akan ada cinta tanpa pengorbanan. Ya, cinta yang tulus, kasih yang tulus lahir dari pengorbanan. Lahir dari pengorbanan dan ada prosesnya. Ya. Oleh sebab itu, karena Allah telah berkurban untuk kita, maka kita harus berkurban juga untuk Dia. Seperti yang dikatakan oleh Santo Ignatius di abad pertama. Kerinduan saya untuk kemudian mengorbankan diri saya kepada Allah, sebab Allah terlebih dahulu mengorbankan dirinya kepada saya. Ya, oleh sebab itu teman-teman, apa yang diminta oleh Santo Ignatius, kerinduan Santo Ignatius untuk berkurban demi Kristus terjadi. Ya kan? Beliau menjadi seorang martir yang kemudian dimakan oleh singa dan kemudian ditonton banyak orang. Apa dikatakan oleh Santo Ignatius? Kamu menghukum aku yang tidak berdosa ini hanya karena aku percaya kepada Tuhanku Yesus Kristus. Bahkan teman-teman, saya hampir sedih ya baca kisahnya beliau. Bahkan ketika beliau itu dicabik-cabik dagingnya teman-teman, beliau itu tetap bersuara dengan mengatakan, Yesus Tuhanku, Yesus Tuhanku, Yesus Tuhanku, hingga beliau itu wafat. Dan kemudian teman-teman, berdasarkan tradisi gereja, ketika singa itu habis memakan tubuhnya Santo Ignatius, ditinggalkan tulang-tulangnya dan tengkorak kepalanya, juga saat hatinya. Lalu pada saat itu orang-orang berhala itu mencoba untuk membelah hatinya Santo Ignatius. Ternyata pada saat dibelah, terlihatlah nama Tuhan Yesus terukir. Nah, daripada itu teman-teman, orang-orang pagan pada saat itu terkesima melihat mukjizat yang terjadi. Dan mereka apa teman-teman? Memberikan dirinya untuk apa? Dibaptis dan bertobat. Jadi pesannya apa? Wartakan Injil itu jangan dengan pedang dan jangan dengan kebohongan, tetapi dengan apa? Dengan kasih, gitu. Oke, mungkin kita akhiri dulu ya